Jadi siapa yang mengusung Anies? Relawan dari awal itu. Apakah Anies terpilih karena dia diperlukan? Tidak. Dia terpilih karena yang sangat tidak diperlukan. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, di siang yang cerah dan teduh ini kita diberi nikmat kesehatan, bisa bersama-sama hadir di dalam sebuah acara yang amat penting bagi perjalanan 1 tahun ke depan untuk meraih kemenangan bersama. Kemarin kami semua merasakan, kita semua merasakan suasana yang luar biasa. Energi perubahan, keinginan perbaikan memancar dari MD kepada kita semua dan menyebar ke seluruh Indonesia. Dan hari ini energi itu nampaknya makin besar di ruangan ini. Izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih atas sambutannya. Ini juga menjadi pengingat untuk selalu tawadhu, untuk selalu bersiap menerima amanah bila waktunya tiba, dan bersama-sama berjuang ke depan untuk insya Allah mengantarkan bukan hanya kemenangan bagi Capres, tapi kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hormati sepenuhnya, itu adalah hak dan kedaulatan Partai Nasdem. Begitu pula sebaliknya, mereka menghormati kedaulatan, proses dan mekanisme yang berlaku internal di Partai Demokrat, termasuk di Partai PKS. Jadi sampai dengan hari ini suasana dan kebersamaannya masih baik, tetapi sekali lagi kita sama-sama terus membangun komunikasi dan silaturahmi, semoga ada kebersamaan-kebersamaan ke depan. Tetapi sekali lagi tidak perlu terlalu khawatir dengan itu. Jadi kami memanage kita punya elektoral agar tidak pergi kemana-mana. Kami memaintain agar tidak bingung, sehingga FKM kita bentuk hasil diskusi saya dengan Suharto Monoarfa sebelum dikudeta dulu, kan, untuk mencoba menampung aspirasi yang tidak setuju P3 di KIB. Ya kan, sehingga Harso setuju. Tujuannya adalah untuk melapis dapil-dapil yang tidak dapat dijangkau oleh DPP. Karena banyak kita punya dapil-dapil kehilangan. Di Jawa Tengah kehilangan banyak, di Jawa Barat kehilangan banyak, DKI habis sama sekali. Itulah FKM dibentuk dan Harso setuju dalam rangka untuk membackup agar P3 ini bisa lolos dari jebakan parliamentasi 4%. Itu awal tujuannya. Tapi kan Harso kan keburu dikudeta. Itu kan disayangkan sekali gitu. Bahasanya dikudeta ya kalau Pak Habib. Ini saya tanyakan ke dikudeta karena di P3 itu tidak ada tradisi kudeta, PRT, nggak ada tradisi itu. Baru kali ini aja. Dan ini saya sebut namanya dikasih rusak oleh para kader pelintas batas. Ada ketum parpol di luar koalisi perubahan ingin jadi cawapres Anies. Dikutip dari bisnis.com Jakarta, Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Sohibul Iman mengungkapkan, ada ketua umum partai politik di luar koalisi perubahan yang ingin jadi calon wakil presiden untuk Anies Baswedan. Sebagai informasi, koalisi perubahan terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Mereka sudah secara resmi mengumumkan usungan ke Anies sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024. Artinya saat ini mereka bersama Anies sedang menjadi cawapres yang akan diusung. Ternyata dalam pencarian itu ada seorang ketum parpol parlemen di luar koalisi yang menawarkan diri jadi cawapres Anies. Sekarang ada beberapa pimpinan partai yang ingin merapat yang mereka kemudian mensyaratkan ketua umumnya ingin menjadi cawapres, ungkap Iman di Sekretariat Perubahan Jakarta Selatan pada Jumat 24 Maret.
Dia tak mau menyebutkan nama siapa ketum parpol yang dimaksud. Meski begitu, dia memberi keterangan bahwa ketum parpol itu bukan dari Nasdem, Demokrat maupun PKS. Ketum parpol di luar kita, jadi di luar tiga ini kan ada partai yang juga berkomunikasi. Mereka mengatakan siap bergabung tapi ingin jadi cawapres. Kan ada juga, jelas Iman. Selain itu, ciri lainnya dia juga memimpin parpol yang ada di parlemen alias DPR RI. Artinya, ketum di luar koalisi perubahan yang juga memimpin parpol parlemen, yaitu Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Ketum Partai Golkar Erlangga Hartarto, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, dan PLT Ketum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono. Iya dong, ketum parpol parlemen yang berkomunikasi parpol parlemen, ujar Iman. Dia meminta masyarakat menebak sendiri siapa ketum parpol yang dimaksud. Iman hanya menegaskan koalisi perubahan sudah solid dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS, sehingga cawapres yang akan diusung nanti diutamakan usulan dari ketiga parpol itu. Iman mengatakan ada beberapa nama cawapres yang sudah muncul dalam pembicaraan ketiga parpol. Ya jelas, nama-nama cawapres yang muncul dari PKS ada Kang Aher, dan dari Demokrat ada AHY, dari Nasdem ada Bu Khofifah. Bahkan juga sebelumnya ada Pak Andika, kemudian ada juga Mbak Yeni, itu juga ada muncul, ungkapnya. Ketiga parpol juga sudah sepakat akan menyerahkan penentuan akhir capres ke Anies, seperti poin ketiga dalam piagam kesepakatan ketiga parpol, yang menyatakan bahwa kami memberikan mandat penuh kepada calon presiden Saudara Haji Anies Rashid Baswedan untuk memilih calon wakil presiden dan membentuk pasangan yang mampu memenangkan pemilu 2024 dengan kriteria sebagai berikut. 1. Berkontribusi dalam pemenangan diwujudkan dengan tingkat elektabilitas yang tinggi dan tingkat kerentanan politik yang rendah. 2. Berkontribusi dalam memperkuat dan menjaga stabilitas koalisi. 3. Berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif. 4. Memiliki visi yang sama dengan calon presiden. 5. Berkomitmen membangun kebersamaan sebagai dui tunggal. Dia meminta masyarakat menebak sendiri siapa ketum parpol yang dimaksud. Iman hanya menegaskan koalisi perubahan sudah solid dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS, sehingga cawapres yang akan diusung nanti diutamakan usulan dari ketiga parpol itu. Iman mengatakan ada beberapa nama cawapres yang sudah muncul dalam pembicaraan ketiga parpol. Ya jelas, nama-nama cawapres yang muncul dari PKS ada Kang Aher, dan dari Demokrat ada AHY, dari Nasdem ada Bu Khofifah. Bahkan juga sebelumnya ada Pak Andika, kemudian ada juga Mbak Yeni, itu juga ada muncul, ungkapnya.